Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sahabat holistik sekalian bertemu kembali dengan pembahasan atau kajian holistik. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba sharing informasi atau Pak Puji nanti akan memberikan informasi terkait dengan mungkin yang banyak ditanyakan nih oleh sahabat holistik, karena mungkin ini menjadi suatu hal yang baru bagi mereka-mereka yang belajar atau mengetahui terkait dengan pembelajaran pengobatan holistik yang terkait dengan 4 karakter, Pak, yang mungkin Pak Puji juga sering juga menyebutkan, oh ini nggak boleh makan lembab dingin, ini nanti kondisinya dingin atau kondisinya ekses. Nah, mungkin nanti ini kita akan coba mendetailkan kembali Pak Puji terkait dengan ini, Pak. 4 karakter ini yang ini juga buat sahabat-sahabat holistik yang belajar terkait dengan pengobatan holistik pastinya akan menjumpai 4 kata ini, Pak Puji. Karena yang pastinya ini sebagai dasar dan pondasi, salah satu dasar pondasi untuk memasuki pembelajaran holistik ya. Masih dengan Pak Puji Hartanto sini. Ini Pak Puji terkait dengan ini, kebanyakan kan mungkin dari karakter terkait dengan herba, terkait dengan makanan atau minuman. Selain itu, apakah mungkin dalam artian untuk 4 karakter ini bisa dalam artian digunakan atau dipakai untuk melihat fenomena yang lainnya juga? Apakah mungkin karakter atau mungkin terkait dengan mungkin pola hidup yang nantinya diharapkan lebih pas dan bisa mendukung kualitas kesehatan sahabat holistik sekalian. Gimana ini Pak Puji terkait dengan ini hal tersebut? Jadi yang pertama dari 4 karakter ini sebenarnya saya mendengar 4 karakter ini lama sekali, itu sudah lama sekali gitu. Tetapi masalahnya hanya dibagi panas, lembab, dingin, kering. Terus di buku tidak dijelaskan secara detail. Yang pertama secara detail, kemudian tidak dijelaskan secara sistematik. Detail dan sistematis ya. Kemudian juga tidak dikaitkan dengan kondisi nyata di lapangan seperti apa. Jadi penggunaan di lapangan seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi hanya sebatas wacana ilmu bahwa di dalam herba, di dalam kehidupan, di dalam ini ada lembab, panas, dingin, kering. Begitu disuruh seperti apa sih dalam kehidupan nyatanya, nah itu mengalami kebingungan. Nah, saya sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami itu karena di buku juga tidak dijelaskan. Saya juga tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang persoalan ini dengan detail. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya hari ini bisa menggambarkan yang kemudian penggambaran itu menjadi sistematik, mudah, dan bisa menjabarkan banyak persoalan. Ya alhamdulillah itu kalau bukan karena Allah kasih buka ilmunya ya enggak bisa. Intinya itu. Dan itu pun tahapannya prosesnya panjang itu. Jadi teman-teman sahabat holistik, kita gambarkan seperti ini. Ini sebenarnya penjabaran dari bahwa Allah itu menciptakan semuanya itu berpasangan. Jadi ini ada panas, ini dingin. Ini pasangannya dingin. Nah, kalau lembab, ini pasangannya kering. Ini satu ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Nah, masing-masing ada pasangan. Nih. Dan semua di dunia ini mengacu kepada ini, kehidupan di dunia ini. Nah, kalau di dalam fungsi di dalam tubuh, kalau yang disebut ini, nah lembab panas ini sebenarnya lebih kepada gizi atau nutrisi lah. Nah, kalau di sini kita bicara tentang cairan, pelumas.
Ya, ini bicara tentang pelumas. Kalau kita bicara di sini lebih banyak fungsi organ. Fungsi organ, jadi cara dia bergerak, berdenyut, menyebarkan cairan dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita lebih banyak kepada fungsi pembuangan. Makanya kalau ini cairan, bagaimana cairan ini terdistribusi? Dalam arti kata menyebar. Tapi kalau di sini fungsi pembuangan, karena ini nanti kan campuran antara bahan padat dan bahan cair. Nanti ketika masuk berarti dia membentuk darah. Ya, membentuk darah. Maka kalau ada yang masuk pasti ada yang Keluar. Sini ya. Jadi di sini proses pembuangan. Makanya ini yang disebut dingin kering, ini adalah proses membuang baik lewat depan maupun lewat belakang. Kalau di sini adalah fungsi kerja organ, berdenyut, mengembang, mengempis, terus kemudian menyebarkan distribusi. Nah ini di sini. Sehingga lebih banyak berkaitan dengan cairan, di mana zat yang tadinya ini kan kemudian berubah menjadi cairan. Ada cairan nutrisi, bagaimana dia didistribusikan. Ada juga cairan sebagai pelumas, juga didistribusikan. Kalau ini ada nutrisinya, zatnya. Nah, makanya ketika kita bicara tentang herba itu fungsi di sini, secara umum loh ya. Nah, di sini berarti pembuangan ke depan, misalnya dia kencing atau sperma atau sel telur. Berarti yang dibuang adalah kelebihan hasil metabolisme ini. Nah, kalau sperma berarti dia mengeluarkan apa yang sudah masuk dari sini. Dari makanan nutrisi. Kalau nggak dikeluarkan, maka terjadi penumpukan, maka jadi prostat. Kalau laki-laki kan, kalau perempuan misalnya menstruasi tidak dikeluarkan, maka terjadi kemacetan, jadi kista, nanti menumpuk di dalam rahim, menjadi masalah lah. Kalau teknik pengobatan, hal yang kaitannya dengan kepenuhan, maka harus dikurangi, dibuang. Kalau teknik pengobatan. Kalau lidah, kalau lembab panas, pasti lidahnya gemuk tebal. Gemuk tebal kuat, merah. Maka tekniknya adalah pembuangan. Kalau dia berlebihan, nah, maka tekniknya pembuangan, pembersihan. Misalnya kasus hepatitis, lidahnya merah kuat dan sebagainya, mesti dibuang lewat depan diuretik, lewat belakang BAB. Ketika terjadi proses pembersihan. Tapi kalau dia lokasinya dibalik di sini, berarti dia kurang gizi. Tekniknya mengisi lewat makanan. Gizi gitu ya. Berarti kalau di sini makanan lebih banyak ke daging. Kalau arah ke atas ke daging, nah, kalau kacang-kacangan lebih ke sini. Ke lembab berarti ya. Iya. Apalagi kacang-kacangan dia nutrisi yang sifatnya energinya besar, tapi dia dingin. Nah, kalau daging semakin sifatnya panas semakin di sini. Kayak misalnya kambing, onta itu di sini. Sapi itu agak ke tengah di sini, agak di sini. Tidak terlalu panas dia. Nah, itu seperti itu. Kalau minyak, ini minyak yang panas, tapi lembab. Kayak minyak lentik yang diolah dengan pemanasan. Dia lengket, tapi sifatnya hangat. Semakin lengket, semakin lembab. Zaitun di mana? Zaitun di sini. Lembab dingin. Lembab dingin. Terus nanti ada minyak jagung di mana? Di sini dingin, kering. Misalnya kayak gitu. Nah, nadi ini nadinya besar. Ini nadinya kecil pasti. Nah, semakin ke sini kecil lemah, semakin ke sini kecil cepat menuju ke panas. Jadi mau bicara nadi,
Bisa itu. Nah, kalau misalnya mental emosi, ini emosinya kuat. Nah, di sini kurang. Termasuk yang misalnya ini kayak pemarah, mudah tersinggung. Nah, Berarti dia kayaknya kalau ini. di sini Ah, naik ke atas, jadi naik ke atas. merah. Berarti kebalikan mungkin yang apatis, yang Iya. mungkin yang introvert itu Nah, berarti itu di sini. gitu ya. Jadi kita mau bicara yang mana gitu. Karena ini adalah masuk, ini harus keluar. Nah, ini cairan ini pelembab kan, pelembab ya harus didistribusikan. Kalau tidak didistribusikan, dia sifat cairan adalah mencari tempat paling bawah, tempat di bawah karena sifat gravitasi. Maka kalau air tidak didistribusikan dengan baik ke seluruh tubuh, maka dia ngumpul di kaki, maka jadi udim. Nah, kalau dia tertampung di perut jadi asites, kalau tertampung di otak jadi apa? Hidrosepalus. Prinsipnya adalah distribusi, Fungsi organ. penyebaran. Kalau dia tertahan di sini, berarti buka di situ. Aslinya cairan itu tidak berlebihan, cuma tertahan di satu tempat. Maka proses distribusi harus lancar supaya tidak terjadi penumpukan di salah satu sisi. Itu seperti itu. Nah, kalau dia terlalu panas, berarti kering ini, panas kering kan? Maka harus dikasih cairan. Misalnya dia panas kering sekali, ya dikasih air kelapa misalnya. Atau cincau. Nah, cincau letaknya di sini, mengikat cairan. Buah-buahan lebih banyak di sini, terutama yang mengandung airnya besar. Kalau daging-dagingan banyak di sini. Sayuran banyak di sini. Jadi sayur buah itu banyak di sini, maka ketika tubuhnya ada panas atau kering, dia harus konsumsi lebih banyak. Terutama sayuran segar. Itu seperti itu. Nah, kalau tubuhnya dingin ya, saya tidak terlalu panas, maka sayuran ini harus agak dinetralkan. Dengan cara apa? Ditumis, dicampur bumbu yang berempah gitu. Cuma kalau tubuhnya panas, lambungnya panas, makan tumisan yang ada minyaknya, kemudian ada bumbu rempahnya, itu jadi sariawan. Makanya dicocokkan untuk siapa itu penggunaannya, terus penetralnya. Saya butuh sayuran tapi lambung saya dingin. Tumis, dikasih rempah yang hangat. Itu seperti itu, kayak sop kan. Saya butuh air, butuh cairan, tapi butuh cairan, butuh sayuran, tapi tidak boleh bikin masalah. Maka dia bikin sop. Sop itu kan ada merica, mericanya menetralisir sifat dinginnya. Terus bahan yang dipakai juga tidak boleh terlalu dingin sekali misalnya. Airnya yang banyak yaitu. Jadi itu adalah hukum keseimbangan. Maka dengan kita melihat panas, dingin, lembab, kering ini, kita bisa melihat banyak hal. Kalau di sini nadi kecil, kalau di sini nadinya mesti nadinya dia besar lambat. Nah, kalau di sini semakin panas berarti kuat cepat dan ada isinya. Kalau nggak ada isinya semakin ke sini cepat tapi kecil. Kosong berarti ya. Ya, kalau di sini kecil tapi lamban karena semakin dingin. Kalau di sini masih ada cepatnya. Maka nanti dibagi menjadi 8 kuadran. Berarti lebih Di ke 8. tengahnya. Berarti kombinasi ada ya Pak Yudi ya berarti ya. Ini campuran. Nanti dibuat lagi bisa begini. Dia Lebih levelnya detailkan bisa lagi berarti ya. Berarti paling enggak dari empat karakter ini nanti bisa timbul turunan Iya, pesan-pesan bisa lagi banyak yang banget. nantinya juga termasuk karakter yang dominan yang ini juga nanti menyesuaikan Iya. dengan Ini kan kondisi dan kalau lidah situasi. ini lidah merah tebal. Ini gemuk tapi lunak. Nah, kalau di sini merah tanpa selaput, ini dari merah kasar kemudian menjadi merah tanpa selaput. Kalau di sini lidahnya tipis kecil, dari tipis kecil kering karena kurang darah sampai tipis tapi dia pucat, basah, berarti kurang energi, kurang penghangat. Jadi lidah itu dimasukkan ke sini, kita tahu peta lidah. Nadi dipakai di sini kita tahu kalau lidahnya begini, nadinya pasti sama.
Nah, lucu kalau lidahnya tebal gemuk, makannya banyak, berarti makannya banyak kan? Iya. Lidahnya menggemuk karena isinya penuh. Lah kok nadinya ngomong, wah Pak, lidahnya besar merah, tapi nadinya kecil tipis ya? Nggak mungkin. Berarti dari macam dalam artian ketika sudah ini satu karakter memang sudah terlihat jelas, berarti karakter yang lain juga pastinya akan memperkuat Iya, dan akan menambah sinkron ya. nggak berarti. akan mungkin saling bertentangan. Misalnya lidahnya tebal kuat, oh ini jarang makan Pak, nggak mungkin. Iya. Mungkin seminggu ini nggak makan, tapi sebelumnya makannya banyak gitu. Berarti ada persoalan di situ yang mengganggu makannya dia. Aslinya cadangan makanan di dalam tubuhnya banyak. Pak, ini banyak makan, tapi lidahnya pucat itu. Nah, pertanyaan makanannya bergizi atau tidak? Mungkin dia makanannya mengenyangkan dia, menganggap dia sudah makan, sudah kenyang, tapi nilai gizinya kurang. Karena makanan itu tidak membuat lidahnya merah, tapi menjadi pucat. Berarti makanannya perlu ditinjau. Maka kalau disebut daging merah, mesti bikin lidah merah. Kalau sayuran pucat warnanya hijau, maka bikin lidahnya mesti pucat, nggak mungkin menjadi merah. Itu. Berarti ini juga dalam artian ketika paham ya, dalam artian ini bukan suatu yang harus dihafal ya Pak ya. Berarti Enggak. dalam artian ini memang dalam artian dengan menggunakan parameter logika, dalam artian dengan melihat karakter-karakter yang ada, paling enggak dengan dalam artian berdasarkan logika, berdasarkan pemikiran dasar itu sebenarnya bisa ya dalam arti bisa Pak itu. Misalnya, ini masalahnya di sini. Dia lidahnya tebal, banyak ya. Maka teknik yang paling bagus ada lancarkan kencingnya, lancarkan BAB-nya. Berarti apa yang membuat ini nutrisi ini tidak terbuang sehingga terjadi penumpukan sampah. Atau dia banyak makan tapi tidak dikeluarkan dalam bentuk pembongkaran menjadi energi. Berarti suruh olahraga. BAB kencing lancar tapi dia masih berlebih. Olahraga. Kalau masih berlebih donor, alfastu, bekam, keluarkan. Itu. Kan begitu. Tapi kalau kelebihan air ini, panaskan tubuhnya, olahraga, pernapasan, dimoksa. Kan begitu. Tapi kalau di sini terlalu banyak, air putih dibanyakin, sayuran dibanyakin. Kalau di sini. Tapi rata-rata lidah orang Indonesia itu pucat. Karena kebanyakan makan di sini. Terkait ini Pak, berarti pola informasi yang disampaikan. Orang Indonesia kan mau tipenya tipe latah gitu. Apa yang ada di medsos dia kerjakan tanpa melihat. Misalnya saya tubuhnya di sini, saya lihat lidahnya, lidah saya begini, tubuh saya kayak gini. Saya akan mencari makanan yang di sini. Ketika Anda tubuhnya di sini, lidahnya pucat, tebal, gemuk, terus pucat, gemuk, Anda di sini, Anda cari gerakan. Berarti Anda makan terlalu banyak unsurnya air. Berarti apa? Berarti saya harus olahraga yang agak kencang supaya badan menjadi panas, cairan terdistribusi. Nanti begitu cairan menguap, lidahnya memerah. Saya makan sudah cukup, tapi kelebihan bahan yang sifatnya mengandung unsur air. Itu seperti VCO di mana? VCO di sini. Lembab dingin maksudnya. Tapi kalau minyak lentik di mana? Di sini. Jadi VCO dan minyak lentik jangan gabung. Aduh. Berarti karena beda ini ya Pak? Dia beda. Oh VCO lebih bagus dari minyak lentik. Berarti tidak mudeng. Berarti memang harus paham dalam artian paham prosesnya seperti apa. Misalnya ketika kita tidak tahu proses pembuatan, teknik pembuatan ini juga nanti akan menghilangkan informasi ya Pak dalam artian untuk. Nah pertanyaan minyak sawit itu lebih jelek dari katakanlah minyak zaitun, minyak kelapa ya tidak, beda. Coba lihat kekentalan ke ininya, kepekatan minyak zaitun sama minyak sawit sama minyak lentik. Gitu. Kental mana? Sawit apa ya Pak? Apa lebih zaitun ya Pak? Zaitun. Zaitun kan dingin. Maka ketika dipanaskan dia bisa lama.
maka dia punya daya tahan terhadap panas. Tidak mudah rusak, maka bisa berkali-kali. Tapi minyak sawit dia lebih encer, dipanaskan cepat rusak. Maka penggunaannya, maka ketika orang tubuhnya dingin, perutnya dingin, maka dia cocok minyak sawit. Tapi kalau tubuhnya panas, dia mesti cocok di minyak zaitun. Jadi Allah ciptakan itu semuanya tidak ada sia-sia. Semuanya baik, pertanyaannya ditempatkan di mana. Itu sudah minyaknya sawit misalnya, minyaknya sawit, terus goreng tepung, gorengan kue yang digoreng. Tepung itu sudah dari lembab dirubah menjadi butiran yang lebih kecil, menjadi kering. Akhirnya bikin sariawan. Kenapa? Panas ketemu minyak panas, apalagi di dalamnya dikasih gula, sifatnya lembab panas ya sudah jadi. Kok saya makan gorengan jadi sariawan? Lah iyalah, karena memang dia memanaskan lambung. Tapi kalau lambungnya dingin makan gorengan mau apa nggak sariawan, tenang aja. Tapi yang lambungnya sudah panas akan jadi. Tapi begitu dia makan buah yang tipe lambungnya dingin langsung masalah. Tapi yang lambungnya panas nggak ada masalah. Makanya tidak bisa, misalnya kita menjadi seorang ahli ya, seorang ahli terus bicara, loh saya makan buah banyak nggak apa-apa, loh iya situ kamu, tapi jangan membawa tubuhmu untuk orang lain. Paham ya? Kenapa? Saya banyak loh teman-teman saya makan juga nggak apa-apa. Lihat temenmu yang cocok buah terlalu banyak. Misalnya bikin infusi, bikin jus, cocok lidahnya merah semua, kuat semua, yaitu satu grup, satu tipe. Jadi ketika yang cocok siapa, tidak cocok siapa, lihat tipenya, dia ada di mana posisinya. Jadi bermasalah ketika mungkin dia kondisinya lembab panas, kasih nutrisi yang lembab panas, jadi ngumpul satu kutub, masalah. Disalahkan dagingnya. Tapi ketika kondisi ini makanan di beda kutub, ini yang jadi manfaat ya Pak ya ini ya. Jadi ketika tubuhnya di sini, maka tekniknya di seberangnya, dibalik. Ketika tubuhnya di sini pakainya ini, tubuhnya di sini pakainya ini. Namanya pasangan. Pasangan betul ya Pak itu. Laki-laki pasangannya perempuan. Nggak mungkin perempuan dengan laki-laki sama. Alat kelaminnya beda. Satu nunjuk, satu lubang. Kan artinya apa? Pasangan. Dan tubuhnya panas kok makan yang panas. Ya berarti LGBT, lanang ketemu lanang gitu. Wedok ketemu perempuan. Nah itu. Intinya kembalilah ke hukum asal sunatullah. Maka kita tidak akan keliru. Jadi ini bukan punya saya, tapi saya melihat sunatullahnya begini. Maka dengan sunatullah ini gampang gitu. Maka misalnya ngelihat penyakit ya, hipertensi, lidahnya merah. Ya sudah suruh donor, dibekam. Terus herbanya yang sifatnya diuretik atau sifatnya buang BAB. Tapi kalau kemudian hipertensi di sini, ketika hipertensinya di sini, berarti kelebihan air kan? Iya, mengganggu fungsi sehingga mengganggu kerja diastolik, sistolik di dalam jantung itu kan, kerja jantung itu. Maka tekniknya di sini, dimoksa, dihangatkan, kasih herba hangat. Ketika dia hipertensinya di sini, berarti kekurangan gizi, makan daging kambing. Ketika hipertensinya di sini, maka dia kurang pelembab, banyak makan sayur dan buah. Ini terkait dengan ini, berarti kan itu ada pengobatan, ada terganting makanan, tadi juga terkait dengan pengolahan makanan juga. Iya. Ini juga nanti juga bermanfaat ketika dalam mencari pasangan juga Pak. Iya, betul. Nah kalau tipenya kayak gini, kemudian dapatnya kayak gini, ya mesti masalah. Banyak cekcok. Makanya Allah itu menghadirkan pasangannya biasanya sekarakter, jadi sekufu lah. Makanya ada ya berarti dikumpulkan sekufu ya berarti. Iya. Sekufu dalam artian memiliki karakter yang apa? Yang klop. Kalau klop ya berarti pasangan berarti kembali pasangan.
Bukan dalam ini karakternya sama, berarti sama-sama lembab panas, berarti ngumpul jadi lembab panas. Bukan bahasanya, Bukan kan gitu. di ayatnya jelas kan, orang baik kan ketemu orang baik, orang jahat ketemu dengan orang munafik dengan munafik. Itu. Ini serumpun itu. Bukan kemudian, oh berarti laki-laki dengan laki-laki, bukan begitu. Oh berarti bukan. Tapi yang bisa bekerja sama, seide, tapi berpasangan. Bahasanya kayak gitu. Jadi kan berarti ini memang prinsip ya, dalam artian prinsip yang itu sebagai fenomena yang umum dalam artian menjadi sunatullah, dan itu memang ketika itu diikuti berarti akan banyak manfaat ya Pak. Betul. Makanya pelajar ini kan banyak yang pada bingung nih. Ya sering banget Pak. Makanan yang lembab dingin gimana? Saya nggak boleh makan yang lembab dingin atau lembab dingin di sini. Berarti yang kadar airnya tinggi. Semakin tinggi kadar airnya, jadi kayak gini. Ngecek lembab itu satu, jika ketika dia membusuk berlendir. Saya belendir ya. Semakin lendirnya pekat, berarti dia nilai ininya tinggi. Kelembabannya tinggi Pak ya. Gitu. Semakin lendirnya encer, dia semakin di sini. Gampang kan? Iya. Terus ketika dimakan atau diminum gigi kotor. Ini berarti karena lembab ya. Misalnya susu, kita minum susu giginya kotor, pinginnya sikat gigi. Pisang kita makan pisang giginya kotor, kayak lengket-lengket itu. Lembab terus kita makan kayak misalnya martabak manis, terus giginya kotor. Semakin kotor berarti semakin lembab ya. Kalau tidak terlalu kotor biasanya di sini dingin tapi tidak kotor. Misalnya kita makan buah yang kadar airnya tinggi, itu tidak kotor di mulut itu. Nah, terus lagi yang membuat lendir, kalau dia membusuk lendirnya pekat kayak jambu kluthuk yang matang itu, jambu merah atau jambu biji yang matang itu, ketika dia membusuk berlendir, semakin lendirnya pekat. Kalau tape belendir kan, tapi panas. Nah, ini berarti dia masuk ke sini. Lembab panas, dia masuk ke sini. Tapi di sini masuk. Jadi kenapa orang nggak cocok? Karena apa? Lembab. Durian itu masuk di sini. Lembab panas. Nah, dia panas tapi lembabnya dominan. Nah, duriannya ngelihat, duriannya itu apa? Semakin dia benyek, apa? Oh, ya, matang apa itu? Bahasa benyek apa itu? Lembek. Semakin lembek berarti dia semakin lembab. Tapi ada durian, misalnya durian montong dengan durian bawor. Itu durian bawor agak kering. Semakin dia kering, semakin lembabnya berkurang. Makanya ada yang saya makan kalau durian bawor bisa agak banyak, tapi kalau makan durian montong sedikit langsung nek karena lembab. Terus rasa nek mual itu lembab. Tanda khas. Jadi lembab itu misalnya ya, kita lihat nasi kok mual gitu, berarti tubuh kita lembab. Kita ngelihat berarti lembab dingin, karena nasi itu lembab agak netral tapi sedikit lebih ke dinginnya. Berarti tubuh kita kedinginan karena melihat makanan dingin kita mual. Tapi kalau ngelihat makanan bersantan mual berarti lembab panas. Santan berarti lembab panas itu ya? Iya, misalnya saya digoreng berminyak terus kayak mual nek gitu, itu lembab panas. Biasanya di empedunya sama lepernya bermasalah. Itu. Jadi ngelihat makanannya itu sudah membuat satu gambaran. Itu. Makanya ketika makan nasi kemudian mual, ngelihat nasi mual, kemudian begitu diangeti perutnya, dibuang lembabnya, dia bisa makan nasi lagi, selesai masalahnya. Itu. Berarti memang ya Pak, dalam artian memang kenapa kok ini salah satu dijadikan sebagai pondasi dalam ketika sahabat holistik belajar pengobatan holistik. Nah, holistik satu ini. Berarti nanti akan ketemu ya, berarti akan ketemu ini dengan apa? Informasi yang lebih detail lagi, dalam artian lebih banyak informasi-informasi yang di-sharing di situ, jadi lebih bisa menentukan oh ini karakternya panas, ini karakternya dingin, atau ini karakternya kombinasi atau gimana, lebih dominan di mana, dan nanti yang pastinya itu bisa diterapkan di semua lah ya, malah semua ya. Jadi kalau ini akan ketemu di modul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti semua tetap ya jadi dasar yang dipakai untuk menentukan diagnosis juga, gitu kan. Nanti misalnya kita bicara modul 3 bab titik akupunktur. Titik yang sifatnya melancarkan kencing BAB mesti di sini. Sifatnya menambah nutrisi, merangsang tubuh menghasilkan
nutrisi di sini. Kayak apa? Shihai, jadi lautan darah gitu. Terus kalau lautan energi Chihai itu biasanya di sini. Ke fungsi. Iya, ke fungsi. Nanti di sini ada sifat pembuangan, kelembapan seperti SP9 ini masuknya ke sini. Terus ST40 Fenglung yang membuang dahak itu di sini. Iya. Tapi kalau ada panasnya berarti Fenglung tambah yang di sini. Berarti kalau ada dinginnya berarti kalau lembab dingin dari Fenglung ditambahi titik yang di sini di moksa, tapi di bukan Fenglungnya di kalau dia ada dahak, Fenglungnya di sedasi. Gitu ya. Tapi di sini di tonifikasi. Gitu. Tapi kalau dia ada lembab panas, dahak panas berarti sedasi semua. Iya. Jadi tetap ya nanti ini mau dibawa. Jadi semua sahabat holistik yang belajar pastinya ini pasti udah penting. Paham ya. Dalam artian mengerti bahwa ini nanti prinsip ini akan dibawa kemanapun, baik itu terkait dengan terapi, terkait dengan diagnosa, yang maksudnya salah satu hal yang penting, makanya itu diletakkan sebagai fondasi ya, fondasi dalam pembelajaran holistik itu. Dan ini perlu dipahami, ini bukan punya saya. Dalam arti kan kayak gini, wah itu temuannya Pak, bukan. Sebelum saya nemu itu sudah ada, ini sudah ada. Artinya karena nggak ada yang membahas, kemudian kita bahas detail. Jadi lebih ya kita dikasih, ya Allah ngasih tahu ilmu ini ke kita, kemudian kita sampaikan. Sebenarnya zaman dulu sudah ada, kita hanya mengulang sejarah. Jadi mengulang sejarah yang dulunya ini dibahas detail, kemudian hari ini dilupakan, dimunculkan lagi. Diingatkan kembali. Lah iya, Al-Quran itu datangnya asing, kemudian tidak asing, kembali asing. Berarti ada putaran roda kan. Nah ini sebenarnya ilmu yang zaman dulu di dunia pengobatan bukan hal yang asing, sering dibahas, tapi tidak detail gitu. Mungkin detail tapi hilang, catatannya hilang, nggak ada yang jelaskan lagi ya. Sekarang dimunculkan kembali, biasanya per 100 tahun kan. Nah kayak Ibnu Qayyim menyampaikan kurma adalah level 2. Saya itu baca bertahun-tahun, kenapa level 2 ya? Bukan level 1. Alasannya apa? Ternyata di sini. Kurma itu di sini. Kombinasi berarti masuknya. Level 1 itu di sini. Panas, lebih dominan panas. Level 2 di sini. Nah, kurma semakin dia pekat, semakin kalau dimakan itu semakin lengket, dia semakin lembab. Nah kalau dia tidak terlalu lengket, kayak kurma Cina itu nggak lengket kan, dia arahnya ke sini. Panasnya. Ya ada panas tapi dia ke sini tapi udah dekati ke sini. Seperti kurma Tunisia itu kan juga kering ya Pak itu. Agak kering. Nah, berarti dia arahnya di sini. Dibanding kurma yang untuk nutrisi betul itu lembab banget. Lengket apa? Minyak ya ini. Tapi nggak bisa ini kering semua ya Pak ya. Jadi begitu sahabat holistik sekalian. Jadi informasi lebih mendetail lagi terkait dengan informasi 4 karakter ini yang pastinya bisa diterapkan di semua ya, semua bidang. Yang insya Allah ini akan ketemu terus ketika sahabat holistik mengikuti pembelajaran holistik secara runtut dan sistematis, dan ini pastinya insya Allah akan lebih memaksimalkan terhadap suatu hal lah terkait itu, baik itu makanan, terapi, karena ketika sudah mengetahui pasangannya masing-masing. Insya Allah akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lain, pembahasan terkait dengan materi-materi holistik masih dengan Pak Puji Hartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.